Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada pada bulan ke-8 dalam perhitungan tahun Hijriah, yaitu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, dzalika syahrun yaghfulun nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu yaitu bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, karena bulan ini terhimpit oleh dua bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban pun tak kalah istimewanya. Di dalamnya banyak keutamaan dan keistimewaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan bulan Sya'ban, terutama pada satu malam, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahidin. Yattali'ullahu, Allah memperhatikan khusus kepada semua makhluknya, lailatan nisfi, pada malam nisfi, yaitu malam separuh, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami khalqihi, maka Allah pada malam itu mengampuni semua hambanya, semua makhluknya yang memohon ampun kepadanya, illa li musyrikin aw musahidin, kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang-orang yang di dalamnya ada dendam sehingga menimbulkan perpecahan. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Subhanallah, sungguh luar biasa keistimewaan malam nisfu Sya'ban, yaitu Allah menghamparkan rahmat dan maghfirahnya pada malam itu. Maka sebagai orang yang beriman, tentu kita tertarik dengan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Lalu apa yang harus kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban? Tentu yang harus kita lakukan, kita harus mengisinya dengan beraneka ragam ibadah, yaitu dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, lalu amalan apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan untuk mengisi malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, dari isyarah hadis Nabi tadi, yang harus kita perbanyak, yang harus kita amalkan adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana isyarah fayaghfiru li jami khalqi, Allah mengampuni semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Ampunan Allah akan kita raih manakala kita meminta ampun kepadanya. Dan cara meminta ampun salah satunya adalah dengan beristighfar. Oleh karena itu, isi malam nisfu Sya'ban dengan memperbanyak istighfar agar kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana isyarah hadis Nabi, illa limusyrikin. Allah akan mengampuni semua hambanya pada malam nisfu Sa'ban kecuali orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Oleh karena itu, bersihkan hati kita dari mempersekutukan Allah dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka isilah malam nisfu Sa'ban dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah agar hati kita bersih dari mempersekutukan Allah. Jamaah rahimakumullah, lalu amalan apa lagi yang harus kita amalkan pada malam nisfu Sa'ban? Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana isyarah hadis Nabi, illa limusyrikin au musahilin. Allah akan mengampuni semua hambanya, semua makhluknya, kecuali orang yang menyekutukan Allah dan orang yang di dalam hatinya ada dendam sehingga menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, bersihkan hati kita dari dendam kesumat dengan cara menyambung tali silaturahim, saling memaafkan pada malam nisfu Sa'ban. Jamaah rahimakumullah, itulah 3 amalan utama pada malam nisfu Sa'ban sebagaimana isyarah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal tadi. Memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca kalimat tauhid dan menyambung tali silaturahim. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan tradisi membaca surat Yasin yang dibaca setelah melaksanakan sholat maghrib pada malam nisfu Sa'ban? Jemaah, membaca surat Yasin merupakan amalan yang baik karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan mengkhususkan surat Yasin secara umum, Nabi SAW bersabda sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan lainnya di dalam tafsir Yasin, bahwa ada keutamaan membaca surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari, maka pada subuh harinya dia akan mendapatkan ampunan. Dan secara umum ada keistimewaan membaca surat Yasin, walaupun secara khusus tidak ada perintah membaca surat Yasin pada malam nisfu Sa'ban. Tetapi ini adalah merupakan amalan yang baik yang ada dalilnya secara umum dan Nabi tidak melarangnya. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan berdoa setelah membaca surat Yasin? Ini merupakan bentuk tawasul kita dengan amal soleh. Membaca surat Yasin merupakan amal soleh. Setelah kita membaca surat Yasin, kita bertawasul dengan amal soleh tadi dengan hajat-hajat kita. Ini juga merupakan sesuatu yang baik. Oleh karena itu bisa kita amalkan. Jamaah rahimakumullah, demikian penjelasan tentang keistimewaan malam nisfu Sa'ban. Mari kita isi malam nisfu Sa'ban ini dengan rangkaian ibadah agar kita mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.